Bapak, nanti selanjutnya kami mohon Pak Denny memberikan sambutan selaku Wakil Rektor 1 sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Monggo Pak Denny, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada yang kesekian kalinya ini LP3MP telah mampu menyelenggarakan pelatihan-pelatihan sejenis ini dalam rangka secara bersungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan UTM untuk berusaha selalu meningkatkan kompetensi dosen yang untuk hari ini itu berkaitan dengan implementasi blended learning yang membelajarkan. Sebelum ke sana saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. mudah-mudahan pronunciasinya benar, Dr. Wes Anis Khairman MPD, dosen UNJ yang saya muliakan, dan hampir 88 peserta pelatihan yang sudah masuk di dalam room ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih telah bergabung untuk sahabat saya, Dekan FEB, Pak Pribanus, tadi sampai sempat melihat fotonya. Jadi selamat datang untuk Pak Pribanus. Semoga ini menjadi inspirasi untuk teman-teman yang masih muda untuk selalu berkenan mengikuti hal yang demikian, karena dekannya juga ikut-ikutan dalam kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat ini. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah UTM memang menjadi salah satu perguruan tinggi yang mau tidak mau, rela atau sukarela, itu harus menapaki tahapan yang akan kita lalui, yaitu kita sudah mulai melakukan daring sistem untuk perkuliahan-perkuliahan tertentu. Dan yang sudah pasti daring sistem ini akan kita terapkan pada perkuliahan-perkuliahan yang sifatnya konseptual, karena pada saat disajikan secara daring, karena itu hanya pada persoalan-persoalan kognitif, sehingga mungkin dengan pola daring masih bisa dipahami oleh para mahasiswa nantinya saat para dosen berkenan melakukan perkuliahan tersebut secara daring. Namun untuk hal-hal yang lain yang sifatnya psikomotor dan afeksi, saya pikir Bapak Wes dari UNJ tahu persis seperti itu. Pembelajaran secara luring saya pikir merupakan salah satu pilihan yang cukup tepat untuk memberikan pembelajaran kepada mahasiswa. Makanya tema hari ini kita mencoba untuk bagaimana blended system ini mengharmoniskan persoalan-persoalan daring dan luring. Yang terpenting dengan persoalan daring dan luring ini, paling tidak capaian pembelajaran baik mata kuliah maupun prodi dapat tercapai karenanya. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan secara pribadi, barangkali pesan moral ya, sehebat apapun teknologi, tetap kita pahami dia hanyalah tools untuk kita dapat berkehidupan lebih nyaman, lebih aman, dan dia bukan segala-galanya. Ini dulu yang perlu dipahami, sehingga kita akan dapat secara bijaksana memanfaatkan teknologi-teknologi yang berkembang ini untuk kebutuhan umat manusia. Artinya kita sebagai dosen, anggap saja sebagai khalifah yang menguasai apa yang kita kerjakan untuk kita berikan pada mahasiswa, dan kita menempatkan teknologi itu sebagai tools untuk memudahkan kita melakukan transfer ilmu, namun dia bukan segala-galanya. Sebab bagi saya sampai umur 58 tahun ini selalu berkeyakinan bahwa segala-galanya di dunia adalah tetap manusia. Nah,
Itu hal yang terpenting sehingga nanti apa-apa yang akan disampaikan oleh Dr. Wes, mohon seluruh peserta dapat mengikuti dengan seksama karena kompetensi Bapak sangat menentukan kualitas pencapaian pembelajaran baik mata kuliah maupun prodi. Dan ke depan memang kita pimpinan universitas semakin memahami bahwa pusat perhatian focusing penganggaran itu bertitik tolak pada peran dan kedudukan dosen. Jadi dosen menempati tempat yang paling utama tanpa bermaksud menegasikan teknik dan lain-lain, karena dalam proses pembelajaran ini sentralnya adalah dosen dan peningkatan kompetensi dosen merupakan kondisi sine qua non, bahkan bagi saya tidak sekedar kondisi sine qua non tapi merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan oleh universitas jika kita ingin peningkatan kompetensi dosen itu menjadi suatu hal yang harus dicapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya tidak sampai pada persoalan tidak sampai pada persoalan persoalan substansi atau materi yang pasti nanti akan jauh lebih hebat dan menarik pada saat disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Wes. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Wes yang berkenan hadir, para peserta pelatihan yang saya hormati, serta teman-teman LP3MP yang dikomandani oleh Bu Iin, agar selalu diberikan barokah sehat dan waktu yang luang, sehingga selalu dapat menorehkan hal-hal penting, momen-momen yang hebat dengan kegiatan-kegiatan yang muaranya adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi dosen kita ini, sehingga pada saatnya mereka menjadi para petarung itu di kelas, untuk menciptakan para petarung-petarung juga di kalangan mahasiswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya sesuai dengan permintaan Ketua LP3MP, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan implementasi blended system yang dilaksanakan oleh LP3MP Universitas Trunojoyo Madura pada hari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan ke Pak Doni. Semoga rangkaian pelatihan yang dimulai pada hari ini, yang insya Allah akan berlanjut hingga 2 minggu ke depan, bisa berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang kita cita-citakan bersama. Bapak Ibu, sekedar informasi, mohon nanti absen secara online di link yang sudah di-share di chat. Begitu itu pesan panitia. Kemudian mewakili tim LP3MP, kami mohon maaf jika nanti dalam rangkaian acara ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan untuk berikutnya kita akan memasuki acara inti dari pelatihan hari ini. Nah, untuk memoderatori pelatihan hari ini, kami persilakan kepada Bapak Kausar untuk memimpin. Begitu, saya persilakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Jadi berikutnya kita akan mengikuti sesi materi yang akan disampaikan oleh Dr. Wes. Akan ada 2 sesi ya. Jadi presentasi dari narasumber, kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Sebelumnya saya bacakan dulu biografi singkat beliau. Nama lengkap Dr. Wes Anis Jairuman, MPD. Beliau adalah dosen
pada program studi S1 Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Lahir di Rangkas Bitung, hobinya olahraga badminton dan berkebun, gardening. Minat dan kalian Instructional System Design, Human Performance Technology, e-learning, dan Blended Learning Design, Educational Program Evaluation. Beliau bisa dikontak, ada di websitenya, kemudian ada YouTube, punya YouTube channel juga ya. Jadi seperti anak-anak milenial sudah punya channel sendiri, Pak Wes. Beliau aktif sebagai pembicara dan fasilitator berkaitan dengan teknologi pembelajaran, juga konsultan atau technical assistance dalam bidang e-learning dan pembelajaran jarak jauh dengan USAID, AUSAID, Kemenak, Kemenkes, BKKBN. Kemudian juga pejabat struktural Epsilon 3 dan 4 dalam program pendidikan jarak jauh, e-learning, dan pendidikan khusus perguruan tinggi di Kemristek Dikti. Beliau juga advisory board member of ASEAN Cyber University. Itu proyek pembelajaran daring antar perguruan tinggi di negara ASEAN dan Korea Selatan. Saya kira itu sekilas. Ada buku, ada publikasi, nanti bisa dicari di internet. Sekilas biografi Pak Wes. Monggo Pak Wes, silahkan disampaikan materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kausar, Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya berkesempatan untuk dapat terbang ke Madura pada hari ini untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian dan bersilaturahim ini dengan teman-teman dari Universitas Trunojoyo Madura, Bapak dan Ibu sekalian, dan yang kami hormati kepada Bapak Wakil Rektor, Kepala LP3M, juga para dekan dan kolega saya sesama guru di Universitas Trunojoyo, ya, dosen Universitas Trunojoyo, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas undangannya untuk saya dan bisa mudah-mudahan dapat membagi informasi dan ide terkait bagaimana kita melaksanakan pembelajaran daring di zaman sekarang ini, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Warek tadi bahwa apa yang akan kita laksanakan ini adalah keniscayaan, Bapak dan Ibu sekalian, dan ini adalah bukan karena COVID-19. Jadi terlepas dari ada atau tidaknya COVID-19 sebenarnya, pembelajaran di perguruan tinggi sudah mampu harusnya mengkombinasikan antara pembelajaran sinkronius maupun asinkronus. Baik asinkronusnya secara daring ataupun asinkronusnya secara luring. Nah, selama ini kan dipahami Bapak dan Ibu sekalian pembelajaran asinkronus itu secara harus daring kan gitu, kira-kira begitu ya. Sehingga untuk Dikdas itu repot banget itu kalau semuanya harus daring gitu. Padahal universitas terbuka sendiri Bapak Ibu sekalian untuk memfasilitasi pembelajaran asinkronusnya ya, biar bisa belajar kapan saja di mana saja, dilakukan tidak secara daring ya, karena karakteristik daripada mahasiswa yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan daring. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya coba mempresentasikan apa yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Saya pilih dulu entire screen ya. Oke. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Proses Pak. Ya sudah keluar Pak. Sudah ya, tampil ya wajah gantengnya. Wajah gantengnya. Sudah Bapak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini saya ingin menyederhanakan konsep tentang pembelajaran daring, tapi sebenarnya pelaksanaannya tidak sederhana yang saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini saya ingin menyampaikan ada 3 peluang sebenarnya terkait dengan pembelajaran daring, dan juga ada 3 kekeliruan mendasar yang kita laksanakan dalam pembelajaran daring. Oleh karena itu
kita akan coba optimalisasikan 3 peluang tersebut menjadi satu tantangan kita ke depan bagaimana melaksanakan pembelajaran daring gitu. Jadi pembahasan pada siang hari ini kiranya seperti ini Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan kesimpulannya di awal. Ini lucu juga ya, biasanya kesimpulan itu di belakang, ini kesimpulan di awal. Jadi saya sampaikan begini Bapak dan Ibu sekalian, pada dasarnya kita itu sebenarnya punya 3 peluang dalam pembelajaran daring Bapak Ibu. Namun sayang sekali kita keliru memanfaatkan peluang tersebut. Nah, keliru ini mungkin karena belum tahu, ya, atau mempersepsikan dengan keliru sehingga pelaksanaannya masih banyak yang keliru. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, tantangan besar kita sebenarnya adalah kita harus dapat mengoptimalkan 3 peluang tersebut. Jadi satu-satunya solusi adalah mengoptimalkan 3 peluang tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apa saja peluang tersebut, apa saja kekeliruan yang sering kita lakukan, dan bagaimana kita mengubah kekeliruan tersebut untuk mencari solusi bagaimana melaksanakan pembelajaran daring yang efektif, yang efisien, dan juga yang menyenangkan sesuai dengan porsi. Nah, seperti Pak Warek tadi menyampaikan, kita kembalikan porsi atau kedudukan daripada teknologi pada hitohnya dia sebagai teknologi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah di sini Bapak Ibu sebenarnya kita punya peluang. Nah apa saja peluang yang kita miliki? Saya sampaikan ada 3 peluang Bapak Ibu sekalian ya. Nah 3 peluang itu Bapak dan Ibu sekalian adalah ini. Nah jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya sebagai mengawali diskusi kita, saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa gitu ya. Kita punya peluangnya ini di sini, bahwa suatu proses pembelajaran dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu terjadi dalam 2 situasi dan kondisi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang pertama adalah proses pembelajaran itu bisa terjadi antara yang belajar dan yang membelajarkan berada pada waktu yang bersamaan. Nah, disebut dengan live synchronous learning. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, ternyata proses belajar itu atau pembelajaran itu bisa terjadi dalam situasi dan kondisi di mana antara yang belajar dengan yang membelajarkan tidak terjadi pada waktu yang bersamaan. Nah, gini ya. Nah, yang terjadi pada waktu yang bersamaan, Bapak dan Ibu sekalian, saya bagi 2. Ya. Yang pertama adalah live synchronous learning, tatap muka yang sering kita pakai, yaitu antara kita dengan mahasiswa kita berada pada waktu yang bersamaan dan juga ruang, nah gitu ya, ruang yang sama. Nah makanya itu disebut dengan tatap muka. Nah kemudian yang kedua, saya sebut dengan ruang belajar yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita memiliki satu peluang untuk melaksanakan proses pembelajaran, walaupun kita berada pada ruang yang berbeda satu sama lain, tapi kita bisa melaksanakan satu proses pembelajaran pada waktu yang bersamaan, gitu ya. Nah, ini disebut dengan tatap maya. Bahasa saya tatap maya, Bapak Ibu. Sebenarnya bukan tatap lunamaya, tapi tatap maya. Nah, ini saya namakan dalam bahasa orang Banten disebut sebagai virtual synchronous learning. Itu bahasa orang Kulon kira-kira seperti itu. Jadi VSL. Nah, VSL ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang kita lakukan sekarang ini adalah virtual synchronous learning. Saya ada di Pamulang, Banten, Bapak Ibu ada di Madura, tapi Pak Kausar sendiri mungkin di rumah, ya. Pak Warek sendiri ada di kampus, kemudian Bu Kurniati itu ada di mana, saya tidak tahu, tapi bisa di mana saja. Nah, ini peluang yang memang bisa kita manfaatkan. Dan terbukti Bapak Ibu sekalian, dengan coronavirus disease 19 ini, Bapak Ibu sekalian, saya atau Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti suatu proses pembelajaran, apakah seminar, apakah rapat, apakah workshop, sehari bisa 3 kali tanpa harus datang ke lokasi. Nah, tanpa harus datang ke TKP, gitu ya. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, saya sendiri memperoleh banyak sertifikat sekarang ini tanpa harus hadir dalam situasi di mana kita berada pada ruang dan waktu yang sama. Nah, ini yang kita miliki.
Kemudian peluang berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang asynchronous learning atau pembelajaran yang tidak terikat oleh waktu, tidak real time, itu kita bagi dua. Yang pertama adalah apabila Pak Kausar belajar bagaimana membuat sayur lodeh melalui YouTube, maka Pak Kausar mempelajari sesuatu dari bahan ajar digital. Dan Pak Kausar belajar sendiri tanpa orang lain. Maka itulah yang disebut dengan asinkronus mandiri. Nah, belajar mandiri nih, yang penting ada bahan ajar yang dipelajarinya gitu ya. Nah, setelah Pak Kausar mempelajari bagaimana membuat sayur lodeh, kemudian mempraktekkan dan ternyata tidak berhasil, kemudian Pak Kausar menyampaikan hal itu melalui WhatsApp group kepada teman-temannya yang ada dalam WhatsApp group Pak Kausar. Kemudian pada saat itu teman-teman yang lain saling menjawab, ada yang bercanda dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan kolaboratif asynchronous learning, ruang belajar yang keempat. Jadi Pak Kausar tadi nggak berhasil di ruang belajar 3 ini sendirian, karena interaksinya hanya dengan YouTube doang satu, ya gitu ya. Tidak berhasil betul. Tapi Pak Kausar lempar lagi ke ruang belajar 4, dilempar melalui WhatsApp group dan berdiskusi di situ. Berarti Pak Kausar berusaha untuk berinteraksi tidak hanya dengan YouTube tadi atau video tadi, tapi berusaha berinteraksi dengan orang lain. Nah, maka saya sebut dengan kolaboratif asynchronous learning, bertemu muka dengan yang lain. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ruang belajar 3 dan 4 itu bisa dilakukan secara luring. Dari dulu sudah pernah ada ruang belajar 3 dan 4. Ya. Bapak saya namanya Farid Mukim. Kiai Haji Farid Mukim. Nama belakangnya itu Mukim. Saya tanya kepada bapak saya, kenapa namanya Mukim? Karena kakek kamu dulu bermukim di Mekah. Bermukim di Mekah. Terus saya tanya, kenapa mereka bermukim di Mekah? Dulu kakek kamu itu belajar tentang sesuatu. Ya ada beberapa kitab yang dipelajari gitu ya. Nah, kitab itu dipelajarinya di Indonesia loh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu kan sama saja dengan ruang belajar 3 ya. Tapi dia peroleh gitu kan. Nah, kemudian kakek kita itu dulu itu melakukan korespondensi surat menyurat dengan syekh yang ada di Mekah. Nah, berdiskusi, dijawab dan lain sebagainya. Nah, itu kan kolaboratif sebenarnya, ruang belajar 4, masuk ruang belajar 4. Kemudian pada satu kesempatan tertentu, ngumpulin uang, nabung, lain sebagainya, naiklah kapal laut, pergilah ke Mekah. Sambil menunggu haji, bermukimlah di gurunya itu, yang selama di Indonesia, hanya dia pelajarinya hanya kitabnya saja. Nggak pernah ketemu langsung dengan gurunya. Maka ketika di Mekah, bermukimlah di sana dan berguru kepada guru tersebut. Maka kakek saya itu belajar di ruang belajar 3 dulu, setelah itu berkomunikasi dan melakukan interaksi dengan gurunya melalui ruang belajar 4 dengan menggunakan koresponden, surat menyurat, gitu ya. Mungkin seminggu kemudian baru dibawa, nyampe lagi ke Indonesia mungkin sebulan kemudian jawabannya. Kemudian setelah itu dia bertemu dengan syekhnya dan bermukim, residensial bahasa kita kalau di kita ya, di sana untuk belajar tentang agama gitu ya. Nah, itu sudah dari zaman dulu, berarti sudah ada yang namanya blended learning. Kakek saya itu memperoleh pelajaran tentang Islam itu dengan cara ruang belajar 3 dulu, pelajari kitab-kitabnya, setelah itu diskusi melalui ruang belajar 4 dengan menggunakan surat menyurat, dan pergi ke Mekah untuk bertemu dengan sambil naik haji. Gitu kira-kira seperti itulah Bapak Ibu. Nah, setelah bermukim selama berapa tahun di sana, baru pulang lagi ke sini. Ketika kakek saya bermukim di sana, katanya bapak saya lahir, makanya bapak saya memberikan namanya belakangnya Mukim, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, itulah sekelumit yang saya ingin sampaikan, bahwa proses pembelajaran itu sebenarnya bisa terjadi di antara 4 ruang belajar ini, ya Bapak Ibu sekalian, ya, ruang belajar 1, ruang belajar 2, ruang belajar 3, dan ruang belajar 4. Nah, di mana peluangnya Bapak dan Ibu sekalian? Nah, peluang yang kita miliki Bapak Ibu sekalian, selama COVID-19 kita tidak memiliki peluang yang begitu besar untuk melakukan tatap muka. Ya kan? Karena ada virus yang merajalela. Sehingga yang harus kita optimalkan adalah peluang kita itu ruang belajar 2 dengan cara apa? Audio conference,
video conference atau web conference. Nyatanya selama COVID-19 ini hampir semua perguruan tinggi tidak melakukan video conference, tapi kebanyakan melakukan web conference. Makanya disebut webinar, ya. Dengan menggunakan aplikasi-aplikasi web seminar itu atau web-based seminar itu yang kita kenal diantaranya adalah Google Meet yang sekarang kita pakai, ada juga yang pakai Webex ya punyanya Cisco gitu ya, ada yang punya pakai Zoom Cloud Meeting punyanya Zoom dan lain, ada pakai MS Team punyanya Microsoft gitu dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Nah ini peluang kita adalah kita dapat melaksanakan pembelajaran tersebut dengan teknologi teknologi sinkronius. Nah, teknologi sinkronius atau teknologi virtual sinkronius ini, Bapak Ibu sekalian, kita lebih banyak menggunakan web conference. Apakah pada zaman Soeharto dulu ada virtual synchronous learning? Ada Bapak Ibu sekalian. Klompen capir. Nah, jadi disiarkan melalui satelit, di-uplink melalui siaran televisi TVRI waktu itu, kemudian disampaikan dan masyarakat berdiskusi dengan Pak Soeharto itu dengan menggunakan telepon audio. Jadi kombinasi gitu ya. Nah, itu zaman dulu juga sudah ada, cuman dulu karena mahal nggak dipakai. Nah, peluang yang berikutnya adalah kita bisa memanfaatkan ruang belajar 3 dengan cara apa? Dengan cara menyiapkan digital media yang relevan, yang kontekstual, yang variatif, dan multimedia. Nah, konon katanya sekarang ini yang lebih memudahkan orang belajar itu lebih visual dan apalagi lebih simulatif, gitu ya, seperti simulator begitu, itu akan lebih memudahkan orang untuk menguasai sesuatu. Tapi bukan berarti teks saja juga tidak bagus. Nah, ini peluangnya yang ketiga ya, peluang yang pertama adalah ini, peluang yang kedua adalah ini, dan peluang yang ketiga adalah ruang belajar 4 ini memberikan aktivitas dan interaksi pembelajaran yang interaktif. Nah, cuman permasalahan yang kita lihat sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau kita sudah punya 3 peluang itu, di mana kelirunya? Nah, kelirunya itu adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Kondisi idealnya seharusnya Bapak Ibu sekalian ketika tatap muka, misalnya ya ruang belajar 1 Bapak Ibu, yang ruang belajar 1 kan mestinya student center learning. Tapi kelirunya di lapangan Bapak Ibu sekalian ternyata kalau kita jujur dan lihat RPS kita ya kebanyakan mata kuliah kita itu kalau lihat dalam metodenya adalah presentasi, ceramah, diskusi, ceramah, diskusi, ceramah, diskusi. Jadi pada zaman sebelum COVID-19 pun sebenarnya ruang belajar 1 di Trunojoyo sih nggak seperti ini. Ini di perguruan tinggi yang lain gitu ya. Kebanyakan masih bersifat student centered learning. Teacher centered learning. Di mana kelas itu masih menjadi panggungnya dosen, bukan panggungnya mahasiswa. Begitu juga dalam ruang belajar 2. Ketika ruang belajar 1 nggak bisa dipakai, Bapak Ibu sekalian, setiap hari, setiap minggu, karena jadwal saya ngajar adalah hari Senin, dan saya hari Senin itu dari jam 8 sampai jam 10, maka kuliah saya setiap hari Senin jam 8 sampai jam 10 adalah video conference dengan mahasiswa. Web conference dengan mahasiswa. Nah, gitu ya. Nah, seharusnya Bapak Ibu sekalian, dalam web conference dengan mahasiswa pun bukan ajangnya panggung dosen menyampaikan materi, berbusa-busa, kemudian siswa mendengarkan materi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, seharusnya dalam ruang belajar 3, dosen melalui perguruan tinggi mampu menyediakan media digital yang relevan, kontekstual, dan lebih bersifat multimedia. Ya. Kemudian seharusnya adalah dosen memberikan aktivitas dan asuhan pembelajaran yang interaktif, gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, faktanya di lapangan Bapak dan Ibu sekalian, kemarin saya tanya kepada mahasiswa di mana ya, di Riau, kemudian Maluku, mana lagi gitu. Saya tanya, Makassar, saya tanya mahasiswa, gimana kalian kuliahnya? Iya Pak, kami kuliah tiap hari. Gimana? Video conference dengan dosennya. Nah, dosen ngajar gitu ya, kami mendengarkan. Setelah itu kami berikan tugas loh Pak. Nah, setelah kasih tugas ya udah biarin, nanti minggu depan kami kumpulkan tugas. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu sekalian yang terjadi di lapangan ya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, permasalahan yang terjadi di lapangan adalah ketika pun menggunakan ruang belajar 2, dosen menggunakan tatap maya dengan web conference, tapi di situ masih lebih banyak dosen menjadi panggungnya dosen, bukan panggungnya mahasiswa. Itu yang di ruang belajar 3. Kemudian di ruang belajar 2. Di ruang belajar 3, Bapak Ibu sekalian, kalaupun dosen memberikan media, tapi medianya itu masih terbatas. Teks, dan teks itu bentuknya buku atau apapun dalam bentuk PDF, dan visual dalam bentuk slide presentasi. Bahkan, yang slide presentasi pun ketahuan oleh mahasiswa. Ini slide presentasinya dapat nyomot dari internet, tinggal ganti nama. Nah, itu ada juga yang kayak gitu Bapak Ibu sekalian ya. Di UTM sih enggak gitu, kira-kira seperti itu. Jadi seperti itu pertama. Kedua, kalaupun pakai visual misalnya menggunakan PowerPoint, kemudian disampaikan di dalam ruang belajar 2, dosen hanya seolah-olah seperti membacakan slide presentasi. Nah, ini ada beberapa yang seperti itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, kekeliruan yang terjadi adalah ketika tidak ada aktivitas pembelajaran yang diberikan oleh kepada mahasiswa. Ya, ada aktivitas kasih tugas tapi dibiarkan saja, nggak ada asuhan terhadap tugas tersebut. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian permasalahan yang banyak terjadi justru di ruang belajar 4. Asuhan pembelajaran. Kenapa? Karena asuhan pembelajaran ini harus terjadi 24/7. Artinya, ketika Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran asinkronus ini sebenarnya, kalau Pak Kausar itu ngajarnya hari Selasa jam 1 sampai jam 4, jam 3, maka Pak Kausar itu sebenarnya mengajar itu mulai hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu Minggu libur, sampai hari Senin berikutnya lagi. Memfasilitasi mahasiswa untuk asinkronus. Kenapa? Karena asinkronus itu tidak terikat oleh waktu. Kapan saja dan di mana saja. Nanti saya berikan contohnya ya Bapak Ibu. Ini kenyataannya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, solusi tantangan kita adalah Bapak dan Ibu sekalian, maka kita harus mengkombinasikan ruang belajar 2, 3, dan 4 ini, ya, karena ruang belajar 1 kan masih belum ini Bapak Ibu, jadikan ruang belajar 2 itu sebagai panggung mahasiswa, jadikan ruang belajar 3 itu dengan menyiapkan media digital yang begitu banyak Bapak dan Ibu sekalian, yang variatif. Nah, kemudian buat dan asuh aktivitas pembelajaran asinkron dengan baik. Nah ini, untuk yang nomor 3, untuk yang ruang belajar 3, saya menyarankan kepada Universitas Trunojoyo, Bapak Ibu sekalian, bagaimana menyiapkan media ini, Bapak Ibu bisa dengan pendekatan by utilization, salah ketik ini Bapak Ibu, dan by design. Apa yang dimaksud dengan by utilization? Bapak Ibu dapat mulung dari berbagai sumber belajar yang ada di internet. Tapi alangkah baiknya kalau ada yang by design. By design itu ada 2 Bapak Ibu sekalian, dibuat sendiri oleh dosen dan dibuat sendiri oleh perguruan tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Pak Warek tadi mengatakan kita harus memfokuskan, refocusing anggaran itu untuk keperluan ini, maka saya sarankan salah satu refocusingnya adalah Pak Universitas Trunojoyo itu memiliki satu unit atau istilahnya UPT yang dapat menghasilkan media-media instruksional digital. Yang media tersebut yang tidak mungkin bisa dibuat oleh dosen sendiri. Dosen itu paling banter bisa membuat slide presentasi, bisa membuat modul atau mau diktat dalam bentuk teks gitu ya. Tapi kalau sudah bikin video yang baik, animasi, simulasi, dan lain sebagainya, itu harus perguruan tinggi memiliki studio, memiliki tenaga kependidikan yang dapat mengembangkan media-media tersebut, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi keterampilan baru yang harus dimiliki oleh seorang dosen, keterampilan baru saya sebut ya Bapak Ibu sekalian, keterampilan baru yang harus dimiliki oleh dosen atau kompetensi baru yang harus dimiliki oleh dosen dalam fasilitasi pembelajaran asinkron dan dilakukan secara daring adalah bagaimana membuat aktivitas dan asuhan pembelajaran yang menyenangkan. Ini yang harus kita lakukan ya. Solusinya Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Seperti apa contohnya Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Seperti apa contohnya? Nah, ini
saya ingin berikan contoh apa yang saya lakukan Bapak dan Ibu sekalian ya, apa yang saya lakukan Bapak Ibu. Nah, apa yang saya lakukan Bapak dan Ibu sekalian adalah seperti ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Pak Kausar, mohon maaf kalau tidak kelihatan, nanti bolong sampaikan ya. Terlihat Pak. Silat ya. Yang saya lakukan adalah pertama saya secara pribadi sebagai dosen ya Bapak Ibu, sendiri saya sebagai dosen. Pertama saya menyiapkan materi digital yang relevan, menantang dan menarik. Caranya apa? Saya mencari, memilih dan memilah konten. Nah, ya. Kemudian yang kedua saya buat konten sendiri. Nah, makanya saya punya kanal YouTube dan lain sebagainya sebenarnya untuk keperluan kuliah saya. Kemudian saya buat slide presentasi, saya taruh di slideshare.net, itu adalah buatan sendiri gitu ya. Ini persiapan ya. Jadi saya nyari, kemudian yang kedua, ketika materi digital ada, maka saya akan sajikan konten ini. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita sajikan konten berarti kan kita memberikan peluang kepada mereka untuk belajar di ruang belajar 3 ya. Nah, saya sebut namanya R3. Nah, kemudian kalau mereka hanya diberikan konten saja Bapak Ibu sekalian, berarti kita hanya memberikan peluang kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan konten doang. Nah, kalau hanya di ruang belajar 3. Oleh karena itu, saya buat aktivitas pembelajaran dan asuhan pembelajaran. Namanya ruang belajar 4, gitu ya, asuhan pembelajaran dan aktivitas pembelajaran dan asuhan pembelajaran. Apakah diskusi, apakah tugas, dan lain sebagainya, tapi diasuh. Intinya adalah diasuh. Nah, baru kemudian setelah itu ruang belajar 1 atau ruang belajar 2 ya, ruang belajar 1 nggak dipakai. Ruang belajar 2 itu hanya untuk ajang menunjukkan, ajang membuktikan, ajang elaborasi, ajang konfirmasi. Nah, gitu ya. Contohnya adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi tipsnya itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mulai sekarang belajar menjadi kurator konten. Nah, jadi Bapak Ibu belajar bagaimana mencari media-media yang ada di internet, apakah video, apakah presentasi, apakah artikel, apakah buku dan sebagainya yang ada di internet yang memungkinkan untuk bisa kita pakai dan kita gunakan. Nah, dalam buku salah satu pakar e-learning mengatakan bahwa konten kurator ini adalah menjadi salah satu kompetensi seorang dosen. Nah, kemampuan dosen dalam mampu memilih dan memilah sampai bisa mengkombinasikan dari satu yang lain menjadi satu kesatuan utuh yang diperlukan oleh dirinya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Nah, saya lakukan seperti ini. Ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya mengembangkan konten sendiri. Nah, siapa tahu Bapak Ibu bisa menjadi dapat menyaingi Atta Halilintar, jadi YouTuber gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sekalian banyak sekali authoring tools yang dapat kita gunakan oleh dosen sehingga dosen dapat mengembangkan media sendiri dengan authoring tools tersebut. Ya, authoring tools itu misalnya saya membuat slide presentasi ini dengan Canva Bapak Ibu sekalian ya. Tidak lagi menggunakan Microsoft PowerPoint karena kelamaan bikin gambar ini, gambar itu dan sebagainya, tapi dengan Canva akan lebih mudah. Begitu juga bikin flyer dengan Canva, bikin buku dengan Canva, bikin kartu nama dengan Canva gitu ya. Bikin kayak gini-gini nih ini thumbnail ini dengan Canva dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dalam waktu 2 bulan saya YouTube saya sudah 1000 subscriber gitu ya, dan termasuk banyak sekali yang menyukai gitu, kira-kira seperti itu. Ini juga Bapak Ibu sekalian, di slide share ini saya sudah ada hampir 800 slide presentasi ya, 700 sekian yang saya buat gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita menyampaikan konten tadi yang buatan sendiri dan dapat mulung tadi. Nah, syukur-syukur ada yang dibuat oleh perguruan tinggi nanti ya, Bapak dan Ibu sekalian. Dalam pembelajaran Bapak Ibu sekalian, tips saya adalah gunakan teknologi yang paling memungkinkan. Benar kata Pak Warek tadi, percuma kita menggunakan LMS yang mahal seperti Moodle dan lain sebagainya, tapi hanya untuk menyampaikan materi saja. Tidak ada digunakan untuk melakukan aktivitas pembelajaran yang lainnya. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang saya lakukan adalah seperti ini Bapak Ibu. Saya gunakan rumus pedati Bapak Ibu, pelajari, dalami, terapkan, evaluasi. Nah,
Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, Pak Kausar mengajar satu mata kuliah misalnya topiknya X. Nah, untuk membahas topik X itu Pak Kausar mencari di internet, ketemu 10 video. Dari 10 video Pak Kausar ambil satu. Nah, ketika memilih dari 10 video menjadi satu, berarti Pak Kausar sudah berperan sebagai kurator konten. Kemudian Pak Kausar cari lagi, ketemulah 5 artikel yang paling menarik, relevan dengan itu. Dari 5 itu Pak Kausar ambil satu. Nah, kembali jadi kurator. Kemudian Pak Kausar nyari informasi lain, berdasarkan dari buku dan lain sebagainya, Pak Kausar membuat slide presentasi terkait dengan topik tersebut. Kemudian slide presentasi itu Pak Kausar ubah menjadi video presentasi. Nah, dapatlah 2 video. Satu dapat dari internet, satu buatan sendiri, dan satu artikel menarik. Ada 3 artikel yang ingin disampaikan kepada mahasiswa. Nah, kemudian bagaimana agar nyampe ke mahasiswa ke sini, Bapak Ibu sekalian? Nah, Pak Kausar mikir-mikir. Kalau pakai Moodle, kampus saya belum punya. LMS-nya dengan Moodle, kampus saya belum punya. Oke. Kalau pakai Google Classroom, saya belum familiar. Oke. Kalau gitu yang familiar saya familiar, mahasiswa familiar, saya juga hanya menggunakan WhatsApp Group. Udah cukup pakai WhatsApp Group, Pak Kausar gitu ya. Nah, kemudian Pak Kausar sampaikan materi tadi, tiga materi digital tadi kepada mahasiswa melalui WhatsApp Group kata di sini. Oke. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana kita menjamin bahwa 2 video dan 1 artikel tadi telah dipelajari oleh mahasiswa? Nah, maka kita harus lakukan Bapak Ibu sekalian buat aktivitas pembelajaran. Kalau yang ini Bapak Ibu sekalian yang tadi disampaikan oleh Pak Kausar kepada mahasiswanya itu baru aktivitas meminta mahasiswa untuk membaca, melihat, dan mendengar. Belum sampai tahap melakukan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk memperdalam apa yang telah dia pelajari ini, Pak Kausar kita sedianya Bapak Ibu sekalian, kita cari bukti bahwa dia telah mempelajari ini dengan menggunakan salah satu dari 3 ini. Dalami, berarti kita dampingi dengan diskusi. Terapkan, berarti agar mereka bisa menerapkan apa yang telah dipelajari ini, kita berikan tugas. Nah, kan gitu ya. Nah, kemudian evaluasi untuk mengukur dia telah membaca ini, bisa kita kasih kuis atau kasih tes. Salah satu dari 3 ini. Jangan sampai kasih materi kepada mahasiswa, nah ya kan itu kira-kira ya. Nah, kemudian karena nggak ngasih materi kepada mahasiswa, udah ngasih materi kepada mahasiswa, nah, kemudian kasih tugas, boleh, namanya PT. Nah, boleh PT, boleh, pelajari, terapkan. Jadi hanya materi kasih pada mahasiswa, kemudian kasih tugas. Atau PEDA, nah, tinggal tambahin sambel, kan enak nih ya, dan lalapan. PEDA, pelajari, dalami. Berarti Pak Kausar akan berikan materi kepada mahasiswa, kemudian didampingi dengan aktivitas diskusi. Nah, atau PE gitu ya, P aja, PE gitu, PE gitu. PE artinya pelajari dan evaluasi. Jadi Pak Kausar hanya menyiapkan konten tadi kepada mahasiswa, kemudian didampingi dengan kuis. Nah, seperti apa yang harus didampingi? Cukup dengan dampingi kuis doang, apa dalami dan terapkan, tergantung pada capaian pembelajaran yang dilakukan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika sudah ada aktivitas dalami melalui forum diskusi atau chat forum, dan ketika ada aktivitas terapkan melalui tugas dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan oleh dosen? Gitu ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke. Ini saya lewat saja Bapak Ibu sekalian. Nah, maka ketika itu sudah kita berikan dalami dan terapkan, nah, asuh pembelajaran asinkron. Ini mohon Bapak Ibu sekalian, mohon perhatikan betul apa yang saya sampaikan di sini. Karena kekeliruannya, kelemahan kita dulu adalah di sini Bapak Ibu sekalian, di asuhan pembelajaran asinkron. Kenapa? Karena yang ada di mindset kita dalam pembelajaran daring itu adalah Bapak Ibu, kalau saya sudah menyampaikan materi dengan cara tatap maya kepada mahasiswa, ya sudah. Atau kalau saya sudah menyampaikan materi melalui WhatsApp group gitu ya kepada mahasiswa dan menyampaikan tugas, ya sudah, tidak ada asuhan selama seminggu itu apa yang harus kita lakukan. Nah, makanya kita harus melakukan asuhan pembelajaran Bapak Ibu sekalian ya. Caranya gimana Bapak Ibu? Seperti ini ya.
Ketika Pak Kausar menemukan telah memilih dan menentukan satu video dari sekian banyak video, kemudian Pak Kausar menemukan satu artikel dari sekian banyak artikel yang relevan dengan topik tersebut, dan Pak Kausar membuat video presentasi sendiri tentang topik tersebut, gitu ya. Kemudian Pak Kausar menyampaikannya kepada mahasiswa tadi melalui WhatsApp group. Nah, dalam WhatsApp group tersebut Pak Kausar menuliskan, mahasiswaku yang baik dan budiman, nah, gitu ya. Alhamdulillah kita masuk pada pada topik berikutnya yang sangat-sangat menantang. Oke, ketika Pak Kausar menyampaikan itu, Bapak Ibu sekalian, maka walaupun pembelajarannya asinkron dan daring, di situ ada kehadiran sosial. Jadi secara sosial, Pak Kausar sudah hadir di situ. Oke. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa sekalian, ini ada 2 video yang sangat menarik yang saya buat sendiri, berbicara tentang ini. Silahkan Anda perhatikan dan pelajari secara seksama video tersebut. Berarti secara kognitif, Pak Kausar hadir di situ. Yang diwakili oleh video kognitif Pak Kausar tersebut. Kemudian bukan hanya kognitif Pak Kausar yang hadir kepada mahasiswa, tapi kognitif penulis atau pembuat video yang Pak Kausar ambil itu ada di situ. Jadi sumber belajar lain ada, narasumber lain ada. Begitu juga penulis artikel yang diambil oleh Pak Kausar untuk dibaca oleh anak-anak. Kemudian setelah itu Pak Kausar memberikan, silahkan Anda pelajari, tolong perhatikan isu ini dan lain sebagainya, sehingga nanti kita akan berdiskusi dengan permasalahan diskusi adalah sebagai berikut, dan akan kita laksanakan diskusi selama seminggu mulai tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Nah, bagi Anda yang memberikan argumentasi lebih dari 3 kali, menggunakan konsep yang sudah kita bahas lebih dari 1 konsep dan menghasilkan 1 ide baru atau memecahkan masalah, Anda dapat skor 4. Tapi jika ini dan sebagainya, nah kira-kira begitu ya, skornya turun jadi 3. Jika ini skornya jadi 2. Jika hanya berargumentasi tanpa ada ide dan lain sebagainya, maka skornya 1. Nah, jika tanpa berpartisipasi sama sekali, maka skornya adalah 0. Nah, itu adalah kehadiran pembelajaran. Nah, jadi pertanyaannya, apakah dalam pembelajaran daring di ruang belajar 4 tadi, setelah kita memberikan materi ya di ruang belajar 3 tadi, Bapak dan Ibu sekalian, apakah tidak ada kehadiran? Jawabnya ada kehadiran, ya, walaupun bukan fisik. Nah, ketika terjadi diskusi atau tugas, Bapak Ibu sekalian, maka kita lakukan asuhan pembelajaran tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini rumus yang saya pakai adalah ini, Bapak dan Ibu sekalian ya. Rumus yang saya pakai adalah ini, Bapak Ibu. Ketika ada mahasiswa saya memberikan argumentasi, Bapak Ibu, ini dalam forum diskusi ya Bapak Ibu sekalian, dalam forum diskusi, maka saya sebut namanya, saya kasih ini emoticon, saya kasih penguatan, mantap Bu Neso, berarti saya sudah menghargai kehadiran sosialnya mereka. Jadi langkah pertama, sentuh hatinya. Sentuh hatinya itu artinya kita berikan hargai kehadiran sosial mereka dengan cara menyebut nama, memberikan apresiasi, mencairkan suasana, dan lain sebagainya. Setelah itu, sentuh pikirannya. Nah, sentuh otaknya. Dengan cara apa? Kita kutip apa yang argumentasi yang dia berikan, kita analisis sebentar, kemudian sampaikan. Maka kita telah menghargai kehadiran kognitifnya mahasiswa kita. Nah, kemudian setelah itu baru kita arahkan lebih lanjut. Maka itu yang namanya teaching presence, kehadiran pembelajaran yang kita lakukan. Nah, langkah-langkah tersebut Bapak Ibu sekalian itu disebut dengan community of inquiry oleh Garrison. Nah, pun untuk yang tugas seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, yang tugas ya, saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu, saya berikan hargai dulu kehadiran sosial dia, kemudian hargai kehadiran kognitifnya, dan saya berikan arahan lebih lanjut. Begitu yang ini juga sama, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya adalah, maukah kita sebagai dosen melakukan hal ini? Harus mau, orang tugas kita dosennya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Cuman permasalahannya, ini harus terjadi 24/7. Itu pertama. Kedua, oleh karenanya, mindset kita berubah bahwa yang namanya ngajar bukan hanya hari Senin dari jam 8 sampai jam 12 saja, tapi sepanjang
satu semester itu kita melayani mahasiswa kita. Nah, pengalaman saya Bapak Ibu sekalian untuk semester lalu ya untuk 63 orang mahasiswa dengan 3 kelas, 67 sorry atau berapa saya lupa. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian saya hanya butuh waktu 30 menit per hari total. Itu maksimum ya. Hanya untuk memfasilitasi ini kepada mahasiswa Bapak Ibu sekalian ya 30 menit. Bahkan ada yang enggak ada sehari itu ya. Nah, gitu ya. Nah, tapi mungkin ada mahasiswa ngasihnya jam 8, saya jawab jam 8 lebih 10. Ada yang mahasiswa yang ngasihnya jam 11 lebih 15, saya jawabnya jam 11 lebih 30. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi secara total itu dengan jumlah mahasiswa 60, katakanlah 100 lah ya, itu tidak akan nyampe 30 menit sehari ya. Lebih banyak waktu kita habiskan untuk browsing di internet dan lain sebagainya atau update status yang tidak terlalu penting. Nah, ini 3 jurus pertama ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang jurus yang keempat, Bapak Ibu sekalian, berikan respon sesegera mungkin. Nah, ini yang paling penting Bapak dan Ibu sekalian ya. Berikan respon sesegera mungkin. Ini contohnya Bapak Ibu sekalian, ketika saya memberikan respon itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Saya pakai yang lain aja ya, itu yang sering dipakai. Misalnya yang ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, saya memberikan respon. Nah, di sini Bapak Ibu, ini dalam tanggal berapa ya? Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, coba kita perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya memberikan umpan balik pada Bapak kepada mereka. Nah, ini tanggal 11 jam 1.11, tanggal 11 jam 1.30 ya. Tanggal 11, 12, 21 untuk mahasiswa yang berbeda ya. Tanggal 11 jam 12.38 ya. Kita lihat lagi yang lain, misalnya Bapak dan Ibu sekalian. Coba kita lihat yang ini Bapak Ibu sekalian, coba Bapak Ibu perhatikan. Tanggal 3 dia ngumpulin tugas, saya periksa, saya kasih umpan balik, tanggal 4 dia revisi. Saya periksa, saya kasih umpan balik, tanggal 5 dia revisi, dia kasih lagi ke saya. Saya periksa, saya umpan balik, tanggal 8 dia revisi, dan setelah bagus saya katakan di sini well done, lanjut ke stage berikutnya. Coba kita lihat di sini Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke. Tanggal 9 jam 11.46, 9 jam 11.59 Bapak Ibu sekalian ya. Tanggal 5 jam 10.48, tanggal 5 jam 11.12. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian apa yang saya lakukan kepada mahasiswa saya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, kemudian, setelah itu Bapak dan Ibu sekalian baru saya gunakan tatap maya itu hanya untuk, tatap maya saya gunakan hanya untuk unjuk pengetahuan, evaluasi teman sebaya, kemudian konfirmasi dan elaborasi. Yang ini enggak saya lakukan. Nah, gitu loh Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang saya yang saya laksanakan selama ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Kausar. Saya stop presentasinya dulu. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang tinggal kita melakukan komitmen saja pada diri kita. Maukah kita menjadi guru seperti itu Bapak dan Ibu sekalian ya? Kalau kita analogikan dalam SKS, sebenarnya SKS itu kan 50 menit tatap muka. 100-100-nya itu mandiri dan terstruktur kan begitu ya? Nah, itu kita lakukan secara asinkronus, secara daring gitu Bapak dan Ibu sekalian. Enak, asik kalau Bapak Ibu sekalian, asik. Pengakuan mahasiswa saya asik. Dan itu sudah saya laksanakan sebelum COVID-19 juga begitu. Blended learning yang saya lakukan itu Bapak Ibu sekalian 3, 4, 2. Atau mungkin di awal-awal ruang belajar 2 ya Bapak Ibu sekalian ya. Ruang belajar 2 dilanjutkan dengan 3, 4. Kemudian 3, 4 lagi nggak ruang belajar 2. Kemudian 3, 4 lagi. Jika diperlukan ruang belajar 2, saya baru ruang belajar 2. Jadi untuk satu mata kuliah di satu kampus tertentu, Pak Kausar, saya itu tatap mayanya hanya 2 kali. Hanya 2 kali, awal dan akhir. Ya kan? Tapi sisanya itu 3, 4 dan hanya dengan WhatsApp group. WhatsApp group ya. Nah, tapi untuk yang kelas mahasiswa saya yang e-learning design,
Itu saya gunakan ke Google Classroom, saya gunakan Trello untuk kolaboratif project, komunikasi pembelajaran saya pakai WhatsApp group. Jadi tetap kita pakai multi device, multi channel, multi application. Nah, gitu. Oke, silakan. Saya mah cuma memprovokator Bapak dan Ibu sekalian aja. Mau nggak Pak Kausar? Ya. Jadi menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Uwais tadi. Jadi kalau saya resume sekilas ya, jadi tadi ada yang belajar sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu ada yang live dan maya, asinkronus ada yang mandiri dan kolaboratif. Nah, tadi kita diminta untuk bagaimana memaksimalkan ruang belajar 2, 3, dan 4, karena ruang belajar 1 sudah tutup. Jadi solusinya adalah itu, memaksimalkan ruang belajar 2, 3, dan 4. Tadi ada rumus yang menarik dari Pak Uwais juga, pedati tadi ya, pelajari, dalami, terapkan, evaluasi. Ya. Kelemahan Pak, mungkin saya juga kadang capek mungkin ya Pak ya, sudah menyampaikan materi ya sudah Pak, dianggap selesai gitu ya. Padahal ternyata mahasiswa harus kita asuh gitu ya, harus kita asuh untuk memastikan dia paham nggak begitu. Termasuk tadi memberikan respon sesegera mungkin, ya, tatap maya dan seterusnya. Dan mungkin yang menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Uwais, menentukan kalau kami 14 pertemuan Pak, jadi 7 pertemuan sebelum UTS, kemudian 7 pertemuan setelah UTS, di luar UTS dan UAS-nya sendiri. Bagaimana menentukan setiap pertemuan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, kita mau pakai yang mana nih? Ruang belajar 2, atau 3, atau 4? Mungkin sekarang itu yang sebenarnya kami masih harus merancang ulang. Begitu. Baik, mungkin rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Silakan. Wah, Bu Kurniati ya, silakan Bu. Mungkin ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi disampaikan bahwa kalau bisa ada UPT di tingkat universitas yang berfungsi sebagai penyedia modul atau media pembelajaran digital begitu ya Pak ya. Pertanyaan saya gimana ya Pak konsepnya? Karena dalam pikiran kami bahwa pembuatan modul pembelajaran itu kan keilmuan ya Pak ya. Dan itu yang tahu apa materinya, kontennya apa, itu kan lebih ke program studi begitu. Jadi maksudnya konsep UPT ini untuk apa? Karena kebetulan mungkin kalau memang ini memang penting, ya mungkin bisa jadi ini tugasnya LP3MP begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini memang kita kan harapannya pengennya membimbing mahasiswa ya, apa istilahnya tadi, mengasuh katanya begitu ya Pak istilahnya. Betul. Pertanyaannya ini adalah mereka tuh seringkali tidak aktif gitu Pak. Jadi misalnya saya sudah memberikan video pembelajaran, yuk, nih silakan baca, dengarkan, kemudian ini, ayo selama jam sekian sampai jam sekian atau silahkan pertanyaan-pertanyaan apa. Rata-rata mereka cuma sudah paham Bu. Jadi tidak ada pertanyaan, tidak ada apa-apa. Akhirnya kan saya yang oke, saya pengen tahu kalian sejauh mana memahami materi hari ini misalnya. Saya kasih pertanyaan, silahkan jawab misalnya seperti itu. Tapi akhirnya tetap tidak ada interaksi yang heboh begitu Pak ya, seakan kalau dibandingkan dengan tatap muka luring ya, yang luring. Jadi 2 pertanyaan saya itu gimana cara membuat mahasiswa aktif sehingga apa istilahnya nggak kemudian mati kelas itu. Karena merasa misalnya dengan video sudah cukup kok Bu, kita sudah paham misalnya seperti itu. Monggo Pak, terima kasih. Baik Ibu, saya ingin jawab yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat karakteristik daripada media digital itu ada 6 tipe. Ya. Yang pertama adalah tipenya teks, yang kedua adalah audio, yang ketiga visual, yang keempat audio visual, yang kelima adalah animasi, yang keenam adalah simulatif. Simulatif artinya kalau yang objek sebenarnya bisa diemek-emek, tapi simulatif dalam teknologi informasi kan bisa simulator. Game itu kan simulator, game kan gitu, mensimulasikan. Kayak anak-anak main PS2 itu main bola kan itu simulator sebenarnya kan gitu, tinggal dan sebagainya. Nah itu ada 6 itu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau hanya teks dan visual
Kalau hanya teks dan visual atau sampai audio visual atau video, itu dosen bisa buat. Itu yang saya sebut dengan DIY content creator. Dosen bisa membuat sendiri. Ya, misalnya Ibu Kurniati punya slide presentasi. Kemudian Ibu Kurniati ingin menjelaskan presentasi itu dibuat dalam bentuk video. Maka Ibu Kurniati hanya butuh Zoom, kan gitu ya, Zoom. Betul. Kemudian Bapak Ibu buka meeting, kemudian Ibu Kurniati rekam. Jelaskan persis seperti itu, sesuai dengan itu. Bisa sampai situ. Tapi kalau bagaimana menjelaskan cara berenang? Iya kan? Harus ada di kolam renang. Iya kan? Kemudian berenang itu harus ada dipercepat atau diperlambat gerakannya. Menunjukkan kalau ini dan lain sebagainya. Kira-kira dosen olahraga bisa nggak buat videonya itu? Enggak toh? Oke. Pertama mata kuliah praktek ini ya Pak. Itu pertama. Kemudian yang kedua, nah, bagaimana suatu virus bermutasi? Virus loh Bu, mutasi ya. Dari NH1H1 menjadi SARS, kemudian sekarang menjadi COVID-19. Ada COVID yang sebelumnya. Apa yang membedakan ini dan itu? Itu kan harus dianimasikan, Bu. Iya toh? Nah, terus siapa yang buat animasi? Bu Kurniati bisa nggak bikin animasinya itu? Nggak bisa, karena nggak punya ilmunya. Oleh karena itu harus ada request dari program studi bahwa untuk mata kuliah X, topik Y ini butuh video, ya. Videonya kayak gini. Nah, kan gitu ya. Substansinya begini, sehingga dosen itu berperan sebagai subject matter expert, namanya ahli materi. Nah, ke UPT tersebut ya harus berkolaborasi. Nah, ada ahli materinya seperti ini, ada ahli media. Ahli media itu menerjemahkan kalau bikin skenario yang harus dibuatnya begini gitu loh ya, kayak gitu ya. Jangan skenario lah, skenario kebesaran. Storyboardnya kayak gimana nih, ini dulu gimana sebagainya kan gitu ya. Kemudian harus ada orang gila menerjemahkan dari skenario tersebut menjadi bentuk nyata. Orang gila maksud saya orang kreatif kan gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, bisa nggak kita kerjakan sendiri? Nggak bisa. Makanya itu harus ada semacam UPT. Kalau dalam bahasa teknologi pendidikan namanya Learning Resources Center, pusat sumber belajar. Di mana salah satu fungsinya adalah media production. Oke. Nah, kalau ini UPT-nya akan di bawah LP3, tinggal LP3 nambahkan fungsi. Fungsi sebagai produksi instruksional media, media instruksional untuk itu. Kan gitu loh Bapak dan Ibu sekalian. Itu Bu Kurniati ya yang ini misalkan. Nah, kemudian untuk yang Bu Kurniati tadi tanyakan untuk meningkatkan keaktifan itu Bapak Ibu sekalian, saya berikan contoh yang punya saya Bapak Ibu sekalian ya. Caranya Bapak Ibu sekalian ya. Caranya adalah seperti ini Bapak Ibu, sebentar saya belum tampilkan. Mana ya nampilinnya? Kok saya lupa cara nampilinnya? Bentar. Nah, saya jarang pakai Google Meet, sorry. Bisa pakai Zoom ya Pak? Biasa pakai Zoom gitu ya, bentar. Entire screen aja yang enak ya, low, oke. Nah, ini dia. Sudah kelihatan Bu Kur? Sudah Pak, proses. Nah, sudah. Ini pokok bahasan saya misalnya interaksi pembelajaran asinkron dalam pembelajaran daring. Nah, kan saya kasih kalimat seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, dengan adanya kalimat seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini kita hadir dianggap oleh mahasiswa. Dan kehadiran kognitif kita terlihat. Nah, kebanyakan yang ada di LMS Bapak Ibu sekalian tanpa kata, tanpa suara gitu ya. Nah, gitu langsung gini aja materi kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ saja sudah tidak membuat mahasiswa menarik Bapak dan Ibu sekalian. Oke, itu caranya, cara pertama. Cara kedua, pilih diksi yang pas. Pilih konteks-konteks yang lain sebagainya. Itu cara kedua. Cara ketiga, berikan petunjuk belajarnya dia harus ngapain Bapak Ibu sekalian. Oke, jelas gitu di sini Bapak Ibu ya. Kemudian barulah sampaikan, ini materinya materi yang dapat mulung saja kebanyakan ya Bapak Ibu sekalian, saya kasih kepada mereka, beberapa ada video buatan saya. Nah untuk forum diskusi Bapak Ibu, diskusi. Nah Bu Kurnia mohon perhatikan ini dia. Jika Anda aktif, memberikan lebih dari 3 kali argumentasi dan mampu memberikan argumentasi dan menghubungkan 2 atau lebih konsep community of inquiry dan memberikan 1 ide gagasan, saya kasih skor 4. Skor 3. Skor 2, skor 1.
Nah, tapi saya jelaskan di sini Bu Kur, lihat. Forum diskusi akan berjalan, ini yang sebelumnya ya, yang sebelumnya tidak tanggal sekian ya. Ini akan saya pakai ke semester berikutnya, tapi ini pun masih tentatif. Lihat tanggalnya masih tentatif ya. Nah, dulu itu berjalan di bulan Juni Juli ya gitu ya. Nah, akan berjalan selama 1 minggu. Oleh karena itu Anda diwajibkan untuk, nah ini kira-kira begini loh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, skor 4, skor 3, skor 2, skor 1. Itu yang terkait dengan diskusi. Nah, dengan cara seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, untuk diskusi awal mungkin ada beberapa yang nggak aktif, tapi setelah 1 minggu diskusi selesai, kemudian saya buat kesimpulan diskusi, nilai mereka saya jembrengkan kepada mereka. Jembrengkan itu bahasa Betawi ya. Saya tunjukkan kepada mereka, sampaikan di WhatsApp group, bahwa selamat yang si A, si B skornya 4, si C dan D skornya 3. Gitu, itu sudah membuat mereka paham Bapak dan Ibu sekalian, sehingga untuk berikutnya akan ikut. Nah, ketika mereka memberikan argumentasi atau dan lain sebagainya, saya pakai 4 jurus yang tadi itu loh Bu Kur. Jadi saya angkat dulu colek hatinya, colek pikirannya, baru saya gurui. Jadi tidak diangkat lagi, diangkat gitu ya. Jangan diangkat terus dibanting kan, enggak gitu ya, enggak gitu. Jadi angkat dan immediate ya. Tadi Ibu Kurnia udah melihat kan seberapa immediate saya berikan kepada mereka ya. Enggak ada yang lebih dari 2 jam. Itu kira-kira seperti itu. Itu untuk yang diskusi. Nah, untuk yang tugas, Bu Kur silahkan perhatikan nih. Misal ya, kalau deadline-nya kita buat tanggal 17, maka kita buat kalau deadline sebenarnya tanggal 17, maka kita buat tanggal 15 itu deadline. Supaya apa? Supaya mereka ngumpulin draft awal tanggal 15, setelah tugas dikumpulkan tanggal 15, Bapak dan Ibu sekalian, baru kita lakukan, ya, kita berikan umpan balik kepada mereka, kita gunakan 4 jurus tadi juga yang sama seperti itu, sehingga mereka punya kesempatan untuk memperbaiki. Nah, pada tanggal 17-nya itulah mereka kumpulkan versi final, itu yang kita nilai, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, dengan adanya seperti itu, kita memberikan kesempatan untuk mereka dapat berinteraksi lebih intensif dengan kita, dan kita juga berinteraksi dengan mereka lebih intensif, Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, tugasnya, untuk tugas Bapak Ibu nanti tugasnya dibuat yang menantang begitu ya, yang kontekstual dan lain sebagainya. Gitu loh, Ibu. Kira-kira terbayang Ibu Kurniati? Ya, insya Allah Pak. Tapi memang komitmen yang nomor 1 kayaknya ya Pak ya. Nah, komitmen. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah bukan high tech, ya Bu ya. Tapi ada 2 yang lain, yaitu high tech dan high touch. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, kemanusiaannya itu yang penting. High touch itu, yang 3 tadi itu loh Bu, plus 1. Coba bayangin Ibu Kurniati, kalau Ibu WA suami Ibu ya. Kemudian setelah WA, 1 menit belum dibalas masih bisa senyum. Iya kan? Tapi coba aja udah 2 jam belum dibalas. Bah, gitu kan, pasti ditelepon. Gitu ya. Itu anak-anak Bapak Ibu sekalian, dia udah capek bikin tugas, bikin argumentasi dan lain sebagainya ya. Ngirim jawaban ke kita. 2 tahun belum ditanya-tanya oleh kita. Ya, 2 tahun loh Bapak Ibu sekalian. 2 tahun. Gitu loh kira-kira gitu Pak Kausar, ini penjelasan saya, tapi sejauh itu saya berikan tips ke Bu Kurniati, kalaupun kita akan jawab argumentasi mahasiswa, pastikan kondisi kita sedang tenang. Kadang-kadang terbawa loh Bapak Ibu sekalian, pilihan kata segala macam, kalau kita lagi kesel atau lagi apa ya, kita minimal kalau orang Islam lah mungkin pergi ke kamar mandi, ambil wudhu dulu sebentar atau apa, setelah itu kita itu insya Allah Bapak Ibu sekalian, itu kita ngasih jawaban itu akan enak. Lo tahu sendiri mahasiswa Bapak Ibu sekalian, ada yang asik, ada yang nyebelin, ada yang macam-macam, tapi kita harus berusaha mengelus dada untuk tidak sepatah pun keluar kata-kata yang negatif. Nah, ini belajar jadi guru. Saya juga lagi belajar ini, Bu Kurniati. Tapi saya udah berusaha sejak sekitar 10 tahun terakhir, Bapak Ibu sekalian, nggak pernah marah-marah sama mahasiswa. Ya, pokoknya ini dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya katanya galak. Dulu galak ya. Karena saya ngajar udah dari tahun 2000. Ya, 2000, sekarang 2020, ya udah hampir 20 tahun lah. Monggo Pak Kausar.
Ya Pak, ini tadi mungkin sudah dibahas sekilas. Ada pertanyaan dari Pak Bobi. Ini ada contoh kasus untuk praktikum atau tidak Pak? Ini kebetulan kimia dasar, metode belajarnya bagaimana? Alat dan sarana kimia dasar terbatas. Nah, ini terus praktikum kan ada hard dan soft skill-nya digabung. Kalau daring, bagaimana Pak? Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, untuk Synchronews itu kan ada dua ya, ada tatap muka dan ada tatap maya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tatap muka punya kelebihan, tapi punya kelemahan, ya kan? Tatap maya juga punya kelebihan, tapi punya kelemahan. Nah, kelemahan daripada tatap muka bisa diatasi oleh kelebihan dari tatap maya. Begitu pula sebaliknya. Itu pertama. Yang kedua, synchronous learning memiliki kelemahan, terikat oleh waktu. Ya kan? Nah, tapi asynchronous learning memiliki kelebihan. Ya, kelebihannya apa? Tidak terikat oleh waktu. Tapi ketika tidak terikat oleh waktu, memiliki kelemahan. Gitu kan? Nah, misalnya untuk praktek yang harus melakukan langsung dan lain sebagainya kan tidak bisa. Mau nggak mau harus di ruang belajar satu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah kita sebagai dosen secara individu dan program studi sebagai secara kolektif itu harus bisa memilah dan memilih mana yang harus kita lakukan dalam ruang belajar 3 dan 4, mana yang harus kita lakukan dalam ruang belajar 1. Kan gitu ya, atau di ruang belajar 2. Begitu loh Bapak dan Ibu sekalian. Contoh ya, contoh yang ekstrim Bapak Ibu sekalian untuk yang vokasi ya, untuk yang vokasi. Contoh, seorang perawat harus dapat, seorang bidan gitu ya, harus dapat, atau seorang perawat harus dapat melakukan tata laksana bagaimana memasang infus. Masang infus loh Bapak Ibu sekalian, dari awal memilih, menyiapkan alat, kemudian memasang sampai mencabutnya lagi. Nah, 3 fase itu. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di situ ada 4 level kompetensi. 4 level kompetensi ya. Menurut Miller nih, orang-orang kesehatan pasti apal menurut Miller. Miller itu pertama adalah kompetensi know saja. Knows gitu ya. Kemudian yang kedua knows how. Nah, kompetensi yang ketiga adalah show how, menunjukkan bagaimana. Dan yang kompetensi keempat adalah to do, untuk melakukannya. Kan gitu ya, 4 kompetensi itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau hanya sampai show how, ya, maka langkah yang dilakukan untuk dapat perawat tersebut, maka kita bisa lakukan dengan 3 dan 4. Iya kan? 3 dan 4 Bapak Ibu sekalian. 3 dan 4 itu artinya berikan video tutorial bagaimana menyiapkan alat untuk infus. Nama-nama alat, jenis-jenis alat, fungsinya alat, kemudian infus itu apa saja gitu ya, ada ini dan lain sebagainya, ada ini dan lain sebagainya, itu 1. Kemudian bagaimana memasang infus, mulai dari memilih pembuluh pena, kalau pembuluh penanya begini bagaimana, begitu bagaimana, gini bagaimana. Kalau begini maka besarnya jarumnya harus berapa dan lain sebagainya. Ini harus dipikirkan. Kemudian diberikan kasus-kasus, kalau untuk nenek-nenek begini, untuk kakek-kakek begini, anak balita begini, remaja begini, dewasa begini, ada macam-macam. Untuk orang olahragawan begini dan lain sebagainya. Ini lain-lain loh Bapak Ibu. Diberikan kasus-kasus seperti itu dilakukan kan gitu ya. Sampai dia memasang infus tersebut. Nah, ketika terjadi pemasang infus ada kemungkinan kejadian ini, kejadian itu dan sebagainya. Maka itu dibahas semuanya di 3 dan 4 dengan pendekatan problem based learning. Itu bisa. Iya kan? Nah, tapi kalau sampai ingin nyampe tuduhnya beneran begitu Bapak Ibu sekalian, kan nggak bisa mereka simulasinya harus oke lah simulasi, tapi harus pakai Phantom. Loh, orang Phantomnya ada di kantor kampus. Kalau dilakukan di rumah mungkin nggak? Phantom harganya satu aja ada yang 1 miliar, mahal banget. Nah, atau torso, atau manekin, atau apa gitu yang harus dilakukan oleh mereka, kan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga untuk sampai tuduh itu mau nggak mau harus dilakukan di ruang belajar 1. Nah, jawaban saya, kalau untuk sampai level itu jangan sampai hanya dilakukan di ruang belajar 3 dan 4 dan 2 saja, tapi harus di ruang belajar 1. Betul pertanyaannya. Cuman masalahnya sekarang ruang belajar 1 tidak memungkinkan.
Kan gitu Bapak Ibu sekalian. Maka alternatifnya adalah pertama, ditunda yang itunya. Yang harus di labnya tersebut, atau yang harus di lapangannya tersebut, ditunda sampai situasi yang memungkinkan. Boleh nggak dilakukan di ruang belajar 1? Boleh. Pak Menteri membolehkan. Tapi catatannya itu banyak banget. Harus ini, harus itu. Ada aturan baru sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Mahasiswa untuk melakukan praktek lab atau praktek klinik di masyarakat atau PKL atau apa gitu ya di tempat itu harus dapat izin dari orang tua. Lo bayangin Bapak Ibu sekalian. Dapat izin dari orang tua. Nah, kalau mahasiswanya punya suami atau berkeluarga, dia harus dapat izin dari suami. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan segala kerendahan hati kita sebutkan, ada satu kompetensi akhir yang memang tidak bisa kita lakukan di ruang belajar 3 dan 4 dan 2 saja. Tapi harus di ruang belajar 1. Namun apalah daya, gitu loh. Apalah daya yang ini belum bisa kita lakukan, dan kita berdoa semoga gitu ya, COVID ini segera berlalu. Alhamdulillah ada kabar gembira, Unpad udah menemukan vaksin. Tapi masih harus uji klinis. Uji klinis butuh waktu berapa bulan? Minimal 6 bulan. Berarti kalau udah 6 bulan, berarti kan minimal 2021 baru kita bisa laksanakan. Gitu loh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya hanya ingin menyampaikan dengan adanya paparan yang 4 kuadran yang saya sampaikan itu bukan berarti kita membuang ruang belajar 1. Tapi kita akan dudukan posisi kapan ruang belajar 3-4, kapan ruang belajar 2, kapan ruang belajar 1. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau COVID ini sudah berlalu nih, cara masang infus tadi, proseduralnya sudah kita lakukan 3-4, ya kan? Setelah itu baru mempraktekannya di klinik, nah, di orangnya langsung, ya. Nah, ketika mempraktekkan di klinik, mahasiswa itu ada di tempat praktek, ya. Nah, ada orangnya juga di situ, ada alat-alatnya di situ. Tapi dosennya atau perawat senior dapat menunjukkan bagaimana memasang infus dan lain sebagainya itu tanpa harus datang ke situ. Tapi dia melakukan dengan ruang belajar 2. Kira-kira bisa nggak digabung tuh? Ruang belajar 1 dengan ruang belajar 2? Bisa Bapak dan Ibu sekalian, bisa. Nyatanya sebelum COVID-19 saya sering melakukan itu. Saya diundang oleh teman saya di UI, Pak Wes, tolong jadi dosen tamu ya. Oke, siap. Kan itu ya. Saya ada mata kuliah tentang human computer interaction, tapi kaitannya untuk pendidikan, kan gitu ya. Oke, siap Ri. Nah, namanya Mas Hari misalnya gitu. Oke. Jam berapa? Tanggal berapa? Hari Rabu jam 10. Oke, siap. Tapi saya nggak bisa datang ke sana. Oke, nggak apa-apa. Pak Wes dari lantai 7 aja gedung D, Senayan. Nah, waktu itu kan saya masih di sana kan gitu. Ya udah saya ngajar dari lantai 7 gedung D. Nah, ya, Mas Hari dosennya ada di kelasnya dia di UI. Nah, bisa jadi begitu. Itu contoh ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi dari 4 kuadran itu Bapak Ibu sekalian nanti ada banyak kreativitas yang dapat dilakukan oleh dosen dengan mengkombinasikan mana yang terbaik sesuai dengan capaian pembelajaran yang kita harapkan. Begitu. Itu pertanyaan tadi Pak Ahid ya, Pak Muhammad Ahid ya, atau siapa ya? Oke. Nah, Bu Purnama, bagaimana kalau ada kuliah yang harus dilakukan dengan diskusi kelompok? Nah, kalau saya ini Pak, yang diskusi kelompok ini, Bapak Ibu sekalian, kalau saya, ini bukan diskusi kelompok ya, tugas kelompok ya Bapak Ibu sekalian. Ya, yang tugas kelompok ini saya pakai ini. Nah, pakai Trello nih. Tapi bukan Trello juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini satu kelompok ini ada 2 Bapak Ibu sekalian ya. Ada 2, tapi saya berikan waktu untuk dia dapat membuat rumusan capaian pembelajaran. Itu saya kasih waktu seminggu. Ini saya kasih waktu seminggu. Ini saya kasih waktu seminggu. Ini saya kasih seminggu. Ini saya kasih waktu beberapa minggu Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini saya kasih waktu 2 minggu. Nah, untuk mereka gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, baru di sini diasuh oleh saya Bapak dan Ibu dengan cara yang tadi ya. Tapi bahan-bahannya bisa dilakukan dengan cara ini. Nah, kemudian berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, ada juga misalnya kalau Bapak Ibu
lakukannya di ruang belajar 2, diskusi kelompok itu mahasiswa peserta itu bisa dipecah menjadi beberapa room. Ya, room 1 di sini, room 2 di sini, room 3 di sini, room 4 di sini. Setelah itu baru masuk lagi ke pleno. Nah, sayangnya di Google Meet nggak bisa fasilitas itu. Tapi kalau di Zoom Cloud Meeting bisa yang namanya breakout. Breakout itu artinya kelompok ini di sini, kelompok ini di sini, kelompok ini di sini. Nah, kalau itu dilakukan secara tatap maya. Nah, gitu ya. Tapi karena itu terlalu costly ya, mahasiswa itu terlalu mahal, kalau saya tatap maya, kalau saya gunakan untuk saya menjelaskan materi, buat saya mahal. Sayang. Ya. Kalau tatap maya saya gunakan untuk menjelaskan materi, mahal, sayang. Ya. Kalau saya hanya untuk menjelaskan materi, mending saya buat dalam bentuk slide presentasi, kemudian divideokan, atau saya buat dalam bentuk modul dengan bahasa yang enak, atau saya buat dalam LKS. Kira-kira seperti itu. Tapi tatap maya saya lebih gunakan untuk demonstrasi, untuk unjuk pengetahuan mereka, dan lain sebagainya gitu. Supaya worth it gitu ya, uang yang dikeluarkan mahasiswa dan lain sebagainya gitu. Kira-kira seperti itu ya. Ibu, siapa tadi pertanyaannya gitu? Nah, betul Pak Ahid juga mengatakan memilah dan memilih itu sesuaikan prediksi kemampuan mahasiswa tiap semesternya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian ketika memberikan tugas. Nah, jangan sampai tugas itu tidak tercapai oleh mahasiswa. Harus achievable. Harus achievable. Harus dapat dicapai oleh mahasiswa. Syukur-syukur kalau tugas itu ada kasusnya, kan gitu ya, ada problemnya. Problemnya itu kontekstual gitu ya. Nah, dan lain sebagainya Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, silakan di YouTube saya ada bagaimana membuat diskusi, bagaimana membuat tugas. Bapak Ibu silakan kunjungi YouTube, tuliskan nama saya Uwais Hairuman, Bapak Ibu akan menemukan itu. Ada pertanyaan Pak yang di atas itu dari Pak Firdaus. Nah, ada yang apa yang disampaikan mereka hanya dalam prakteknya, tidak semua universitas mengakui proses belajar secara blended ini. Sebelum COVID menunjukkan tidak betul. Betul, Bapak Ibu sekalian, ini benar adanya. Tapi alhamdulillah setelah COVID kan baru pada sadar. Ya kan? Jangankan itu Pak Firdaus, saya selama 2015 sampai 2019 Bapak Ibu sekalian, kan kalau jadi pejabat itu kan harus terbang sana terbang sini, ngasih materi dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian ya. Suatu ketika saya nggak bisa terbang ke sana kan harus ini dan sebagainya. Saya tetap di Jakarta. Tapi saya lakukan dengan video conference ke Makassar atau ke Surabaya dan lain sebagainya. Dulu sebelum COVID, itu saya honornya nggak bisa dibayarin. Masalah kan? Nggak bisa dibayarin. Kenapa? Karena nggak ada boarding pass, nggak ada hotel gitu, akomodasi dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu sekalian, dengan COVID-19 ini, mudah-mudahan UTM sekarang sadar bahwa proses pembelajaran itu pasti dan harus blended. Harus blended. Blended learning adalah keniscayaan. Blended learning keniscayaan. Jadi, Pak Firdaus, menurut Driscoll, Marcy Driscoll, kalaupun hanya ruang belajar satu, tatap muka, kalau kita menggunakan kombinasi lebih dari satu strategi pembelajaran, itu sudah blended kok. Iya kan? Apalagi kita mengkombinasikan antara ruang belajar 1, ruang belajar 2, 3, dan 4, atau mengkombinasikan antara luring dan daring. Itu blended learning. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon UTM, ini mumpung ada pengambil kebijakan, ini saya akan akomodir pertanyaan Pak Firdaus. Mohon UTM itu bahwa kehadiran dosen itu bukan hanya ketika dia memberikan tatap maya. Iya kan? Kehadiran dosen itu selama memfasilitasi aktivitas asinkron itu juga hadir. Hadir Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi jangan sampai yang dihitung adalah berapa kali Bapak Uwais melakukan tatap maya atau video conference. Nah, itu ada pertanyaan saya di kampus X ya, nggak usah disebutkan sambutannya ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, yang dibayarkan honor saya adalah ketika ngasih tatap maya saja. Vikonnya saja. Jadi hanya 2 atau 3 kali saya dibayarnya. Nah, dilalahnya Bapak Ibu sekalian,
beberapa bulan yang lalu itu saya diundang oleh kampus tersebut untuk ngasih materi seperti ini. Nah, alhamdulillah setelah ngasih materi seperti ini, 2 minggu kemudian ada yang telepon, Pak Wes, ini honor Bapak yang sebelumnya yang belum dibayarkan kami udah transfer ya, gitu loh ya. Jadi seperti itu. Jadi ini penting loh Pak Kausar, ini penting banget ya. Kenapa? Karena memfasilitasi asinkron itu juga pekerjaan dosen. Jadi kalau orang tua mahasiswa dikasih tahu bahwa pembelajaran daring itu adalah seperti ini, kami harus menentukan kapan harus ruang belajar 1, kapan ruang belajar 2, kapan 3, 4, apa yang harus disiapkan di ruang belajar 3, bagaimana mengasuh ruang belajar 4, Bapak Ibu sekalian. Itu kalau mereka nuntut UKT diturunkan kayaknya gimana gitu loh. Ya kan gitu ya? Iya kan? Karena pekerjaan kita ternyata berat juga. Kalau benar-benar dosen yang beneran, gitu loh, dosen yang sejati atau guru yang sejati. Terima kasih Pak Firdaus. Ini sekalian saya menyolek-nyolek teman-teman di UTM, khususnya ya pengambil kebijakan ya. Terima kasih. Jadi kehadiran itu bukan fisik ya Pak Kausar ya, bukan hanya kehadiran fisik gitu ya. Oke. Saya boleh bertanya Ya. Pak? Terkait dengan LMS Pak, bagaimana peran LMS dalam mengakomodir ruang belajar ini tadi, kemudian dalam mengakomodir proses blended learning ini. Tadi Bapak kan malah pakai WA group aja selesai gitu ya. Jadi kan mungkin nggak perlu pakai tools LMS seperti Google Classroom atau yang lainnya. Menurut Bapak bagaimana Pak? Ini tetap menjadi penting atau pilihan atau bagaimana? Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ada kelemahan dan ada kelebihannya ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita COVID-19 Bapak Ibu sekalian diberlakukan tanggal 16 Maret 2019, itu persis saya masih di Dikti. Di Dirjen Dikti ya, masih jadi pejabat di situ. Maka saya sampaikan kepada Pak Dirjen, Pak Nizam, PLT Nizam, bahwa untuk yang sekarang ini masih terjadi teknologi RAS. Artinya, biarkan dosen menggunakan teknologi yang familiar dengan dirinya dulu. Jangan dipaksa menggunakan satu learning management system tertentu. Oke, jadi gini, saya waktu itu sarankan kepada Pak Dirjen, biarkan, yang penting, saya ingin menyampaikan, saya mengutip perkataan Pak Mas Nadiem bahwa teknologi is only a tool. Iya toh? Nah, bukan segala-galanya. Kita tidak sedang berlomba-lomba menggunakan teknologi, tapi kita sedang berlomba-lomba menciptakan pengalaman belajar dengan teknologi. Nah, pertanyaannya, apakah efektif menggunakan Moodle misalnya, LMS ya Pak Kausar ya, Moodle, ya kan? Tapi di situ hanya nyampein materi saja, kemudian diskusi ditinggal oleh dosennya. Iya kan? Berarti kan teknologinya canggih. Ya. Itu kan sama seperti orang-orang yang kaya, Bapak Ibu sekalian, beli HP harganya 28 juta, hanya dipakai WhatsApp-an doang. Iya kan begitu? Iya kan? Nah, itu yang paling penting. Nah, oleh karena itu, saya waktu itu menyarankan silahkan gunakan. Pakai email saja juga boleh, asal interaksinya terjadi. Pakai WhatsApp group ternyata lebih efisien karena orang Indonesia banyakkan pakai WhatsApp group, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi bagaimana kalau nggak ada internet, nggak ada listrik dan sebagainya? Balik pakai modul. Buat modul cetaknya. Suruh mahasiswa datang sebulan sekali, kasih tugas-tugas yang lewat modul cetak itu. Jadi don't worry, be happy, la tahzan gitu lah. Kan gitu. Itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, cuman kalau hanya pakai WhatsApp saja, kan itu harus manual semua-muanya Bapak Ibu sekalian ya kan Bapak Ibu. Nah, kayak kemarin Bapak Ibu, sebagian komunikasi saya pakai WhatsApp group. Sebagian pakai Google Classroom ya. Sebagian pakai Trello. Ya kan? Nah, untuk yang Trello, yang project itu saya kasih nilainya Bapak Ibu sekalian manual. Karena di Trello tidak ada untuk ini. Tapi ke Google Classroom ya otomatis kan itu nilainya udah muncul semua kan gitu loh Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, sehingga nanti ujung-ujungnya saya harus menggabungkan semuanya dengan menggunakan Excel misalnya. Itu aja bedanya. Tapi ke depan di tahun 2021 lah misalnya UTM menargetkan ya.
Kalau tahun 2021 ya sudah pakai platform yang sama. Misalnya UTM itu pakai platformnya, untuk LMS-nya pakai Moodle, silahkan. Atau Moodle terbatas lah, karena itu kan gratisan ya. Jangan pakai yang gratisan, pakai web Blackboard misalnya, gitu kan, gitu. Nah, itu sudah seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Tapi untuk sekarang ini, ya biarkan dulu dosen merasakan, oh enak nih menggunakan teknologi. Biarkan dulu terbukti bahwa ruang belajar satu itu bukan ruang belajar satu-satunya. Bahwa ada ruang belajar lain yang bisa kita optimalkan, gitu ya. Kemudian ketika memanfaatkan ruang belajar 2, misalnya dosen mulai belajar nih bagaimana menggunakan Mentimeter gitu ya untuk membuat interaksi, bagaimana memanfaatkan chat untuk bisa interaktif dalam Google Meet gitu misalnya Pak ya, atau bagaimana memanfaatkan poll dalam Zoom Cloud Meeting itu untuk membuat lebih interaktif. Itu jadi kalaupun di ruang belajar 2 Bapak Ibu sekalian, kalau saya ingin sampaikan kepada Bapak, kalau ketika Bapak Ibu dulu ngajar tatap mukanya hanya ngasih ceramah saja, dan setelah itu diskusi Bapak Ibu sekalian, maka ketika tata ruang pembelajarannya beralih ke ruang belajar 2, maka itu akan kebawa ke ruang belajar 2. Iya kan? Akhirnya teknologinya modern, strategi pembelajarannya kuno. Iya kan? Kebawa juga ke situ. Padahal kalau menggunakan strategi pembelajaran aktif di dalam, walaupun hanya di ruang belajar 2, kan kita bisa optimalkan fungsi chat. Kita bisa optimalkan fungsi polling, kita bisa optimalkan aplikasi tambahan lain, misalnya Slido atau Mentimeter atau Kahoot misalnya ya, atau dan lain sebagainya. Itu adalah ladang usaha, ladang ikhtiar yang bisa kita lakukan bagaimana mengkombinasi. Kalaupun hanya ruang belajar 2. Di Zoom misalnya bagaimana breakout dan lain sebagainya. Nah, begitupun di ruang belajar 3. Ya, ruang belajar 3 dosen sudah mulai membuat bagaimana membuat modul teks gitu ya. Teks modul teks aja, tapi yang memanfaatkan hyperlink ke sana sini dan lain sebagainya berubah menjadi hyper konten. Bagaimana memanfaatkan QR code agar bisa ada di situ dan lain sebagainya. Jadi banyak Bapak Ibu sekalian ladang kreativitas untuk menyajikan materi di ruang belajar 3 aja. Ya kan ya? Nah, sementara ruang belajar 4 bagaimana membuat bahan diskusi yang baik. How to propose problem, kan gitu kan? Problem yang seperti apa yang cocok, bagaimana memoderasi, bagaimana mengambil kesimpulan, bagaimana melakukan asuhan yang 3-4 tadi ya, social present, cognitive present, dan immediate feedback tadi. Nah, tugas yang baik itu kayak gini dan nggak bagaimana. Itu banyak sekali loh Bapak dan Ibu sekalian bisa kita optimalkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian nanti ruang belajar 1 memang hanya untuk satu proses pembelajaran yang memang kompetensinya adalah yang level yang paling tinggi yang to do tadi. Kayak berenang begitu ya. Nggak mungkin nggak ada ruang belajar 1. Repot. Suruh latihan berenang nggak ada ruang belajar 1 gimana? Berenangnya melalui video saja. Nah, teknik cara berenang ini dan lain sebagainya bisa lewat video. Diskusi bagaimana kok saya tadi begini dan sebagainya bisa lewat video kan gitu ya. Kemudian dia mempraktekkan berenang bisa direkam, setelah itu didiskusikan dengan ruang belajar 2 kenapa begini begitu kan bisa juga kan gitu. Tapi berenangnya harus di ruang belajar 1 gitu. Cukup Pak itu? Cukup Pak. Ini ada Rosida, pertanyaan Pak Rosida, Ibu Rosida ya. Ibu Rosida ya. Bagi saya yang kurang melek teknologi, misal untuk bikin video dan bagaimana etiknya kalau membuka konten YouTube video. Nah, etikanya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ketemu nama Uwais Hairuman di video, kemudian ada video yang cocok buat Bapak Ibu, maka ambil aja URL-nya Bapak Ibu sekalian, ya. Contohnya Bapak Ibu ya, kayak gini. Mana tadi sharing screen-nya ya? Sorry, tak tutup dulu ini. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu sekalian. Saya buka YouTube. Kalau banyak badminton di sini ya karena saya hobinya badminton ya. Misalnya Bapak Ibu dapat ini Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Nah,
Maka Bapak Ibu tinggal copy ininya saja. Nah, ini Bapak Ibu sekalian taruh nanti di LMS Bapak dan Ibu sekalian. Atau kalau di LMS-nya ini ingin tampil seperti ini juga, Bapak Ibu tinggal di sini klik share, Bapak Ibu pilih embed misalnya ya, embed, maka ininya di copy. Nah, di copy ini ditempel di websitenya Ibu atau di LMS-nya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya lupa nyari common creative license-nya itu. Kalau yang saya buat ini Bapak Ibu sekalian sudah saya buat ini untuk dapat untuk dapat digunakan dan dipakai, tapi nggak boleh diganti nama. Nah, itu saja gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu tinggal begitu. Begitupun untuk yang slide PowerPoint dan lain sebagainya. Nah, di bawahnya baru di Bapak Ibu tuliskan bahwa sumbernya itu adalah ini dan lain sebagainya. Samalah seperti kita ngutip dan lain sebagainya. Yang keliru ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya Ibu Arista nih, Ibu Arista nyari PowerPoint. Dapatlah saya PowerPoint gitu. Setelah itu di-download oleh Ibu Arista. Setelah di-download, Ibu Arista nanti akan pakai di kelas, ganti namanya. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Tapi kalau Ibu Arista punya 1 slide, dapat 5 slide, itu Bapak Ibu sekalian ya. Dari 5 itu, Bu Arista bikin lagi yang baru. Iya kan? Nah, tinggal di belakangnya aja kasih sumbernya. Ini dari sini, jadi kotak yang baru. Nah, ilmu itu kan begitu, Bapak dan Ibu sekalian. Nggak ada hal yang baru sebenarnya, kan? Sudah disediakan oleh Tuhan dari awal. Kita cuman meramu-ramu lagi dan sebagainya, gitu kan. Kebetulan aja nyuruh si Uwes silahkan tuh, dilalahnya tuh kira-kira ya, saya juga nggak tahu ya, menggerakkan tangan kita dan pikiran si Uwes itu, coba jelasinnya dalam 4 kuadran. Mungkin orang-orang paham, mungkin kira-kira gitulah itu. Jadi Tuhan itu memberkati saya untuk berpikir begitu, bisa disampaikan pada teman-teman. Apakah 4 kuadran itu pemikiran saya utuh? Ya enggak. Orang saya itu dari saya ambilkan kan itu menurut si ini begini sehingga akhirnya kesimpulannya begini. Gitulah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, makanya di jurnalnya ya saya kutip itu dari mana saja dan lain sebagainya. Nah, kemudian pendekatan berikutnya Pak Kausar kalau boleh saya usul, ada tiga apa 2 ya. Pertama Bapak Ibu sekalian adalah rumus gendong-gendongan. Paham nggak rumus gendong-gendongan Pak Kausar? Karena saya hobi badminton, saya kan sudah nggak bisa main single lagi kan, harus mainnya double. Nah, ketika main double Bapak Ibu sekalian, kalau lawan kita pasangan yang nggak seimbang kan nggak enak. Oleh karena itu harus gendong, yang pinter gendong yang kurang pinter, sehingga lawan sebelahnya juga ada yang pinter, kurang pinter. Coba bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, sebelah itu nggak imbang. Enak mainnya? Nggak enak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu di kampus, mohon dengan segala kerendahan hati, yang senior itu didampingi oleh yang junior. Nah, itu yang saya maksud gendong-gendongan. Ya, kemampuan teknisnya dibantu oleh junior, kemampuan substansinya dari yang senior. Jadi yang junior belajar substansi dari yang senior, yang senior belajar teknis dari yang junior. Itu pertama ya, pendekatan pertama Bapak Ibu sekalian. Pendekatan yang kedua adalah apprenticeship. Apprenticeship itu saya itu ngangkat murid dari mahasiswa yang sudah senior, yang belum lulus. Nah, setiap tahun Bapak Ibu sekalian saya selalu punya murid. Kalau saya mata kuliah A, saya minimal punya 1 murid atau 2. Nah, biasanya saya ngajar fotografi pendidikan, fotografi misalnya. Kan itu banyak praktek. Fotografi itu kalau hanya ngandelin di kelas Bapak Ibu sekalian, itu nggak akan selesai. Lebih banyak di luar kelasnya. Nah, oleh karena itu saya ngangkat mentor. 4 orang atau 5 orang, tergantung jumlah mahasiswanya. Kalau mahasiswanya ada 20 orang, berarti saya ambil 4 mentor, masing-masing 5. Kan gitu ya. Nah, itu namanya apprentice. 5 orang itu adalah apprentice-nya saya. Santrinya saya lah, kalau saya kiai itu berarti kan santrinya saya yang selalu ngikutin saya dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Tujuannya adalah untuk mengkader dia sambil membantu kita. Mengkader 5 orang tersebut sambil membantu kita.
Jadi kalaupun dari 20 mahasiswa kita yang menguasai fotografi itu hanya 5 orang, minimal ditambah 5 orang lagi dengan mentor, kan gitu. Karena mentornya juga ikut belajar. Itu pertama. Kedua, minimal mentor itu belajar dari kita. Ya, dari kita. Soft skill kita, soft skill si UAS itu mudah-mudahan bisa ditiru oleh mentor kita. Dan alhamdulillah Pak Kausar, yang ikut mentor dengan saya, apprentice dengan saya, ketika lulus dapat pekerjaan itu langsung melejit. Ya kan gitu, karena dia sudah bisa manage diri. Artinya ada apa ya? Ada soft skill yang tidak diajarkan tapi langsung dilakukan, saya berikan. Atau kalau saya punya project, kan saya misalnya jadi konsultan di USAID nih atau AusAID, mulai dari bikin proposal sampai bikin laporan, mengerjakan project, ikut dengan mereka. Nah, 4 orang kita ajak gitu ya. Nah, terus saya sampaikan, anak-anak, kita ini ada project nih, anggarannya cuma 200 juta nih, nanti kita bikin gini-gini. Kita terbuka, sampaikan kepada mereka begini dan lain sebagainya. Yo, kita untungnya sekian, kita bagi-bagi. Tentu saja kita lebih banyak ya. Tapi itu itulah membuat mereka merasa kita itu jadi orang tua. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi saya ingin mengusulkan UTM itu ada program mahasiswa asuh, bukan asuh dalam arti membiayain gitu ya, tapi ada ya, bahasa model pembelajaran yang disebut dengan cognitive apprenticeship. Nah, cognitive apprenticeship itu maksudnya biar anak-anak itu bisa menstereotipkan dia dengan gurunya gitu loh Bapak Ibu sekalian, kayak gitu. Cognitive apprenticeship ini sebenarnya ilmunya santren sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya. Ilmunya santren, karena seorang kiai kan selalu ngajak-ngajak muridnya tuh, santrinya ya. Ada kriaan kalau kata orang Betawi, atau ada syukuran gitu orang Betawi. Nah, tiba-tiba ketika suruh doa kan akhirnya tinggal nepuk muridnya aja kan gitu. Untuk melakukan doa, padahal di situ ingin menggembleng muridnya supaya lebih percaya diri. Kalau doanya udah pasti dia jago kan gitu, tapi masalahnya bisa pede dan lain sebagainya kan, kayak gitu loh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang ingin saya sarankan adalah seperti itu. Dan yang ketiga, jadikan anak atau cucu atau calon mantu sebagai pamong kita, sebagai pamong yang ngajarin kita. Ini saya bikin presentasi udah jadi videonya nih, menggunakan YouTube, menggunakan Zoom Cloud Meeting. Tapi ini sudah MP4 nih filenya. Saya ingin edit gimana ya? Nah, tanyalah kepada anak mantu, calon mantu. Ya kan? Oh, itu bisa Bunda pakai KineMaster. Bunda belum tahu ya, nanti saya buatkan. Itu maksud saya. Ya, itu kita memberdayakan calon mantu gitu. Memberdayakan cucu, memberdayakan anak. Biasanya kalau memberdayakan anak susah, nggak mau dia bantu emak bapaknya ya. Tapi kalau cucu biasanya beda gitu ya. Nah, tapi kalau anak calon mantu itu ada unsur keterpaksaan sih. Nah, gitu. Dan ada pamrihnya biasanya. Nah, itu harus hati-hati juga gitu ya. Kira-kira begitulah Bapak dan Ibu sekalian. Gitu Pak. Baik, ya. Pak Wes. Ya, ini waktu sudah menunjukkan pukul 3 juga. Ya, maksud saya Ibu Rosida Ekawati itu latahzan, jangan berkecil hati. Ada juniornya Ibu, dosen gitu, juniornya yang bisa Ibu rangkul. Ya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ada mahasiswanya Ibu Rosida yang Ibu Rosida bisa rangkul. Itu sajalah minimal kira-kira Bapak dan Ibu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Ini sudah banyak sekali yang di-share oleh Bapak. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan wawasan bagi kami semua. Mudah-mudahan juga akan memberikan semangat baru bagi kami dalam proses pembelajaran daring berikutnya. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan lagi Pak di lain waktu untuk bisa sharing-sharing lagi dengan Bapak. Mungkin dengan materi yang berbeda. Siap. Ya, sudah tidak ada kesempatan. Siap. Saya kira itu Bu Iin masih monitor mungkin. Oke. Bu Iin taruh depan Bu deh. Monggo Bu Han dari saya terima kasih ya. Dari saya terima kasih banyak Pak Wes. Ya, sama-sama Pak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ini kalau suka belak-belakan dan apa adanya. Ya, itulah si Wes begitu. Cuma ini sama ini aja ya. Ya. Terima kasih Bapak. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Iin. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kausar. Terima kasih Pak Wes telah memberikan banyak ilmu pada kami yang sedang belajar untuk
menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PPM daring. Saya mohon harapan kami Bapak Uwais tidak bosan-bosan untuk sharing dengan kami. Untuk para Bapak Ibu peserta pelatihan hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Dan besok hari Kamis pukul 13 kita akan punya seri pelatihan lagi yang fokusnya adalah penyiapan metode pembelajaran. Saya kira ini merupakan kelanjutan dari apa yang dijelaskan Pak Uwais hari ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon kehadiran Bapak Ibu, rekan-rekan dosen UTM untuk hadir besok pada pukul 13 dengan tema yang berbeda. Bapak Uwais, terima kasih kami ucapkan Sama-sama. atas partisipasi dan sharing ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan topik yang berbeda. Pak Kausar, terima kasih telah menjadi moderator pada acara ini sehingga berjalan dengan lancar. Semoga ini menjadi barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wes, terima kasih banyak Pak Wes. Sama-sama. Mohon maaf ini baru sambil nyambi-nyambi Pak. Nah, silahkan berkunjung di YouTube saya atau slide share saya, silahkan. Ya, dengan alamat YouTube Pak Wes gitu, Iya. sama seperti nama Bapak ya. Kalau suka like, kalau cinta subscribe gitu.